Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas exercise 14.7 pada buku Keso Intermediate Accounting edisi 3. Di sini disediakan ilustrasi 3 penerbitan bonds. Yang pertama adalah, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Misalnya di sini terdapat penerbitan bond dengan nilai nominalnya adalah 2,5, tingkat bunganya adalah 11%, tenornya 10 tahun dengan harga 106.231, efektif yield-nya adalah 10%, dan pembayaran bunganya itu setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Kita diminta untuk menentukan berapa jumlah bunga yang dilaporkan pada 1 Juli dan pada 31 Desember 2019. Baik, untuk bisa mengetahui berapa bunganya, maka kita harus hitung berapa sih carrying value-nya pada saat penerbitan. Jadi bond payable ini pada saat penerbitan diterbitkan dengan harga 2.500.000 dikalikan harganya adalah 106.231, maka kita peroleh proceed-nya atau carrying value-nya adalah 2.655.775. Kemudian ini 2 juta. Kemudian pada pembayaran bunga tanggal 1 Juli 2019, dia akan membayar bunganya adalah bunga yang dibayarkan sebesar 2.500.000 dikalikan 11% dikalikan 6/12 sebesar 137.500. Namun yang diakui sebagai expense adalah sebesar efektif yield-nya adalah 10% dikalikan carrying value-nya 2.655.775 dikalikan 6/12, maka diperoleh 130.789. Kemudian pada tanggal 31 Desember pembayaran bunganya ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2020 untuk pembayaran bunga yang kedua. Namun 31 Desember dia harus melakukan adjustment untuk mengaccrue interest-nya. Berapa interest-nya? Sekarang kita lihat interest-nya adalah 10% dikalikan carrying value-nya sekarang sudah menjadi tadi 665.775 dikurangi dengan selisihnya 137.500 dikurangi 132.789 itu adalah 4.771 dikalikan 6/12 diperoleh interest expense yang diakui pada tanggal 31 Desember adalah 132.553. Sehingga interest yang diakui di dalam laporan keuangan per 31 Desember adalah 132.789 ditambah 132.553, kita peroleh 265.342. Kemudian untuk soal yang kedua ini
Sheryl menerbitkan bonds 600.000 dengan tingkat bunga 9%. Tingkat bunganya adalah 9%, 10 tahun pada tanggal 30 Juni 2019. Yield-nya adalah 10%, kemudian pembayaran bunganya dilakukan pada tanggal 31 Desember dan 30 Juni. Kemudian kita diminta berapa jumlah bunga untuk melaporkan di laporan keuangan yang diterbitkan tanggal 31 Oktober 2019. Maka dalam hal ini kita hitung dulu berapa carrying value dari bond tersebut pada saat penerbitan. Jadi harganya adalah 600.000 dikalikan, di sini sudah diketahui ya, harganya adalah 500, kemudian yield-nya adalah 10%. Yang diminta adalah per 31 Oktober itu nilainya berapa. Berarti ini kita tinggal kalikan berapa interest per 31 Oktober 2019 adalah, kita hitung 562.500 dikalikan yield-nya adalah 10% dikalikan dari tanggal penerbitan 30 Juni sampai dengan 31 Oktober adalah 4 bulan, sehingga dikalikan 4/12, maka bunganya adalah 18.750. Kemudian untuk soal yang ketiga, pada tanggal 1 Oktober 2019, Sinok Company menjual bonds 12% yang maturity value-nya adalah 800.000 seharga 853. Ini berarti dijualnya pada harga premium. Dijual pada harga premium. Kemudian yield-nya adalah 10%. Bonds tersebut tertanggal 1 Januari 2019 dan jatuh temponya adalah 1 Januari 2024. Pembayaran bunganya terjadi setiap 31 Desember secara annual. Maka kita harus mencatat, diminta untuk mencatat bagaimana jurnalnya pada saat penerbitan. Karena ini diterbitkannya itu di antara tanggal pembayaran bunga, yaitu tanggal pembayaran bunganya adalah 31 Desember dan bonds-nya ini tertanggal 1 Januari, maka di dalam harga bond tadi nanti termasuk adalah interest yang terutang, yaitu berapa jumlah interestnya kita hitung terlebih dahulu. Sebesar 800.000 dikalikan 12% dikalikan bulan terjualnya adalah pada bulan Oktober, berarti sudah 10 bulan ya, 10/12. Terjualnya 1 Oktober, 9 bulan, maaf, 9 bulan. 9 bulan, 9/12, hingga bunganya adalah 72.000. Maka perusahaan ini akan mendapatkan cash-nya adalah harga bond tadi 853.382 ditambah bunga yang
terutang 70.000 yaitu sebesar 920 853 ditambah 925.382. Maka dia akan mencatat cash 925.382 pada bond payable-nya adalah harganya 853.382 dan interest expense kita kredit. Jadi perlakuannya adalah investor terlebih dahulu membayar kepada penerbit sebesar bunga yang sudah terlewat yaitu 72.000. Nah, nanti pada tanggal 31 Desember karena tadi ada pembayaran bunga terlebih dahulu oleh investor, 31 Desember ini penerbit akan membayar bunganya itu sesuai dengan nilai kontraktualnya, yaitu tetap dibayar sebesar 96.800.000 dikalikan 12%. Nah, bagaimana pencatatannya? Dia mencatat interest expense sebesar berapa? Sebesar 90, kalau kita hitung berapa nilai amortisasinya untuk 3 bulan efektif si bond ini outstanding, berarti kita harus hitung nilai bond nominal bonds-nya tadi adalah 800.000 dikalikan 12%, kemudian tadi yang sudah diterima adalah 72.000, maka net cash yang dibayarkan kepada investor sebenarnya adalah 24.000. Kemudian interest expense-nya kita hitung efektif interest-nya adalah 853.382 kali 10% dikalikan 3/12, yaitu 1 Oktober sampai dengan 31 Desember sebesar 21.335, maka amortisasi premiumnya adalah 2.665. Maka kita akan catat di sini interest expense-nya adalah sebesar 96.000. Total cash yang dibayarkan adalah 96.000 dikurangi dengan amortisasi premium ini, sehingga kita catat 93.335, kemudian amortisasi premiumnya kita catat pada bond payable di debit sebesar 2.665, sedangkan cash yang dibayarkan untuk bunga ini tetap 96.000. Jadi ketika utangnya ini sifatnya kontraktual, maka si penerbit itu tetap harus membayar sesuai dengan kontrak, yaitu 96.000. Makanya perlakuannya adalah ketika bond ini diterbitkan bukan pada tanggal pembayaran bunga, kita harus memperhitungkan bunga yang harus dibayar terlebih dahulu oleh investor. Dalam hal ini tadi bunga yang sudah terlewat dari 1 Januari sampai dengan 1 Oktober adalah 72.000. Maka sebenarnya net cash yang dia bayarkan hanya 24.000. Sedangkan efektif interest untuk 3 bulan itu adalah 21.335, sehingga selisihnya menjadi amortisasi premium. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.